Shalom CBC Family. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali pada hari ini untuk memulai ibadah hari ini. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan bagi kami. Mari sebelum ibadah kita bersatu hati di dalam doa untuk berjalan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan berkenanlah atas ibadah pada hari ini Bapa, biar semua untuk kemuliaan nama-Mu dan kiranya Engkau menyertai kami sehingga mata dan hati kami tertuju kepadamu ya Tuhan, tertuju kepada firman-Mu ya Bapa, menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi kami Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan sepanjang hidup kami, dan kami tidak henti-henti untuk mengucap syukur ya Bapa.
hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita, haleluya. Kasih-Nya begitu besar bagi hidup kita. Pengorbanan di kayu salib bagi kita menunjukkan betapa besar kasih-Nya ya Bapak. Kasih-Mu begitu besar. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, Yesus. Haleluya. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku perang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku,
Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal, kan beroleh hidup kekal. Bapa, Engkau setia ya Bapa. Engkau setia bagi kami. Dan kami ingin juga setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah
Hanya dekat Allah saja kami memperoleh ketenangan. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami itu lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan akan memerdekakan setiap kami, akan melepaskan setiap belenggu-belenggu yang kami alami mungkin hari-hari ini. Dan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan bila mana pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami dan pasti Kau akan siap memberkati setiap daripada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin Tuhan kiranya Kau terus beracara di tengah-tengah kami. Dan bila mana sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu Tuhan masuk dalam tanah hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya bersyukur sekali bila mana pagi hari ini kita masih boleh ketemu lagi meskipun secara online. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Roh-Nya ada di tengah-tengah kita dan pasti siap memberkati kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk boleh memperhatikan beberapa pengumuman yang akan disampaikan sebentar ini. Mari kita perhatikan pengumuman berikut ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami mau menginformasikan bahwa pertemuan ibadah raya hari Minggu 29 Maret ditiadakan, diganti dengan ibadah online jam 8 pagi. Semua pertemuan ibadah yang lainnya juga ditiadakan. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan doa khusus, mohon menghubungi Connect Leader masing-masing. Jemaat juga diharapkan untuk menginstal aplikasi Our Daily Bread untuk mengikuti bacaan Alkitab setahun dan renungan-renungan yang tersedia. Untuk info tentang CBC bisa dilihat di IG @cityblessingchurch dan WA Group CBC Family. Demikian informasi yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang perlu kita sama-sama perhatikan. Nah, hari ini saya akan melanjutkan yang menjadi tema bulan ini, yaitu Act of Love atau tindakan kasih. Beberapa minggu ini kita sudah banyak belajar bahwa kasih itu bukan sekedar perasaan. Bukan sekedar perasaan. Ya. Kita juga belajar bahwa kasih itu artinya memberikan tuntunan dan bukan meminta tuntutan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari sebuah tindakan kasih yang dicatat dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat 37. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi satu kali waktu ada seorang ahli Taurat ingin mencobai Yesus. Di zaman itu ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi mereka tidak suka sama Yesus. Mereka melihat bahwa Yesus ini adalah sebuah ancaman buat mereka. Itu sebabnya mereka selalu mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Dan setiap ada kesempatan mereka akan mengajukan begitu banyak pertanyaan tujuannya untuk mencari kesalahannya Yesus. Begitu juga dalam peristiwa ini, ada seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus juga. Dia mengajukan pertanyaan tentang apa yang dia harus perbuat supaya dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Tapi pada waktu dia bertanya itu, Yesus tidak memberikan sebuah jawaban. Tapi Yesus kemudian memberikan pertanyaan kembali. Memang apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Saya sangat yakin dan percaya Tuhan tahu motif dari pertanyaan orang ini. Saya percaya Yesus tahu motif dari pertanyaan orang ini. Dan Yesus tidak menjawab, tapi dia bertanya balik. Kira-kira apa yang ditulis dalam hukum Taurat? Dan kemudian ahli Taurat ini menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus berkata, jawabanmu itu benar. Lakukan maka kamu akan hidup. Itu yang Yesus katakan kepada ahli Taurat ini. Nah waktu Yesus memberikan jawaban itu, rupanya ahli Taurat ini gak happy. Dan dia berusaha membenarkan dirinya. Dan dia tanya balik sama Yesus. Memang siapa sesamaku manusia? Dan kemudian Yesus memberikan jawaban dengan sebuah perumpamaan. Saya yakin dan percaya beberapa dari kita mungkin sudah tahu tentang perumpamaan ini. Tentang orang Samaria yang baik hati. Dari pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar lebih dalam lagi dari perumpamaan ini. Saya percaya ada sesuatu hal yang kita bisa pelajari pada waktu kita mau menggali firman Tuhan. Nah perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu kurang lebih 25 km Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jalan yang harus ditempuh dari Yerusalem ke Yeriko itu kurang lebih 25 km. Dan jalannya itu sangat sempit sekali. Sempit, berbatu-batu, banyak tikungan tajam. Dan sehingga jalan ini menjadi sebuah tempat yang sangat-sangat enak bagi para penyamun dan bagi para perampok. Itu sebabnya sejarawan mencatat bahwa perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu disebut sebagai the bloody way. Artinya jalan darah. Kenapa disebutkan sebagai jalan darah? Karena di jalan itu seringkali banyak terjadi korban kekerasan. Darah tertumpah di jalan itu. Nah, perumpamaan ini menceritakan ada seorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Kemungkinan besar orang ini baru saja menyelesaikan sebuah perjalanan ziarah dan dia mungkin mau kembali ke Yeriko. Ya. Dan di tengah jalan dia dirampok. Dia dirampok, kemudian dia dirampok habis-habisan, dia dipukulin, bahkan dia dibiarkan tergeletak di jalan, di tengah jalan, dikatakan tadi apa? Nyaris mati. Orang ini dibiarkan nyaris mati. Nah kalau orang ini memperlakukan perjalanan ziarah, kemungkinan besar adalah orang Yahudi. Orang Yahudi mungkin orang ini. Di tengah jalan dia dirampok habisan dan dipukulin, digebukin, dan kemudian dia dibiarkan nyaris mati di situ. Kemudian lewat seorang imam, dikatakan tadi ya, lewat seorang imam. Seorang imam ini adalah keturunan Lewi. Seorang imam tentu saja dia bukan orang sembarangan.
Dia orang yang punya posisi. Dia orang penting, orang yang punya otoritas. Ya. Nah pada waktu imam ini lewat, apa yang dia lakukan? Dia dikatakan tadi apa? Dia melewati orang itu dari seberang jalan. Saya coba renungkan kenapa imam ini melewati orang itu dari seberang jalan. Seolah-olah dia menjauhi. Di dalam perjanjian lama ada sebuah hukum yang mengatakan bahwa ketika seseorang terkena kepada mayat, dia akan dinyatakan najis selama 7 hari. Jadi saya renungkan kemungkinan besar imam ini melihat ada seseorang yang tergeletak, mungkin dia pikir orang ini sudah mati. Makanya dia memilih untuk menghindari orang ini. Sebab kenapa? Kalau dia tersentuh, terkena, istilahnya orang yang mungkin sudah mati ini, maka dia dinyatakan sebagai orang yang najis. Dia harus menunggu 7 hari baru dia bisa melakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang imam. Saya melihat di sini bahwa bagi orang ini, bagi imam ini, mentaati peraturan dan adat istiadat itu jauh lebih penting ketimbang memberikan kepeduliannya kepada orang yang dalam kesusahan. Setelah imam ini lewat, kemudian orang Lewi lewat. Ya, dikatakan tadi setelah imam lewat, datanglah seorang Lewi. Orang Lewi ini ya keturunan dari suku Lewi. Dia orang yang mungkin terlibat melayani dalam kemah suci atau bait Allah. Tapi dia bukan imam, artinya dia orang biasa-biasa saja. Ya, dia orang biasa-biasa saja. Ya. Dan pada waktu dia melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan ini, apa yang dia lakukan? Dia dikatakan apa? Dia juga melewati dari seberang jalan. Waktu saya baca ayat ini, saya coba lihat dari salah satu terjemahan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia masa kini, saya temukan ada sebuah detail yang kita perlu pelajari bersama-sama. Di ayat 32, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya temukan ada sedikit perbedaan sama terjemahan baru, dikatakan begini. Begitu juga dengan seorang Lewi yang berjalan di situ, ketika dilihatnya orang itu, ia mendekatinya untuk mengamatinya. Menarik ya, dia mendekatinya untuk mengamatinya. Tetapi ia pun menyingkir ke seberang jalan lalu berjalan terus. Rupanya orang Lewi ini, dia mendekati orang yang lagi tergeletak ini. Dia lihat. Dia amati, dia lihat, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Apa yang dia lakukan kemudian? Dia kemudian setelah dia lihat, dia amati, ya udah dia akhirnya kemudian melewati orang ini. Orang Lewi ini tidak berbuat apa-apa. Mungkin dia pikir, ya ini bukan urusan gua, bukan urusan saya. Ngapain saya mesti tolong? Akhirnya orang Lewi ini pun pergi meninggalkan orang yang tergeletak ini. Nah setelah orang Lewi ini pergi, lewatlah seorang Samaria. Waktu orang ini lihat orang yang tergeletak ini, dikatakan tadi apa? Hatinya tergerak dengan belas kasihan. Apa yang dilakukan kemudian? Dia kemudian membalut, dia mengobati, dia merawat orang ini. Dia angkat orang ini, dia naikkan ke atas keledainya sendiri. Dan dia bawa orang ini ke tempat penginapan dan di sana dia rawat. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman itu orang Yahudi tidak bergaul sama orang Samaria. Begitu juga sebaliknya. Bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang rendah. Mereka dianggap rendah sama orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka bukan asli orang Yahudi. Mereka adalah hasil pernikahan campur antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Begitu juga bagi orang Samaria, mereka tidak bergaul sama orang Yahudi. Mereka tidak bergaul. Tapi di kisah ini, di perumpamaan ini, orang Samaria ini rela menolong dan merawat orang yang nyaris mati ini. Kemungkinan besar ini orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan cuma merawat dan mengobati. Dia bawa orang ini ke tempat penginapan. Dia rawat di sana. Besok harinya dia bilang sama pemilik penginapan, saya kasih kamu uang, kamu rawat dia sampai sembuh. Kalau nanti ada kurangnya, waktu aku kembali lagi, aku akan kasih lagi. Apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini? Bapak Ibu sekalian, satu hal yang Yesus ingin ajarkan kepada kita semua dari perumpamaan ini adalah soal belas kasihan.
Hari ini saya ingin menyampaikan 3 hal mengenai belas kasihan. Saya ingin menyampaikan 3 poin tentang belas kasihan. Yang pertama, belas kasihan adalah identitas pengikut Kristus. Dalam salah satu suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus pernah menulis sebagai berikut. Kolose 3 ayat 12. Dikatakan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saya mau kita garis bawahi kata kenakanlah. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata ini digunakan dengan kata cloth. Cloth artinya apa? Berpakaian. Apa arti pakaian Bapak Ibu Saudara sekalian? Pakaian itu bicara soal identitas. Kalau kita melihat seseorang, mungkin kita papasan di tengah jalan, kita melihat orang itu pakai seragam, kita bisa tahu orang itu seorang penegak hukum, atau pemadam kebakaran, atau misalnya kalau kita pergi ke sebuah rumah sakit, kita masuk ke dalam rumah sakit itu, kita bisa melihat orang yang pakai seragam, kita tahu, oh ini perawat, ini dokter, ya kan? Ini surgeon. Pakaian itu berbicara tentang identitas. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menggunakan pakaian yang menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Dan pakaian itu adalah belas kasihan. Belas kasihan. Belas kasihan adalah identitas setiap pengikut Kristus. Belas kasihan itu harus kita kenakan setiap saat. Harus kita kenakan setiap saat. Dan memberi belas kasihan terhadap orang lain itu tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat suku atau rasnya, tanpa melihat statusnya. Seperti orang Samaria ini. Ya. Dan ini yang Yesus kehendaki. Ini yang juga Yesus teladankan kepada kita semua. Saudara-saudara, di zaman itu, bagi orang-orang Farisi pada waktu itu, belas kasihan itu hanya untuk kalangan tertentu. Hanya untuk orang Yahudi. Bukan untuk orang Romawi. Bukan juga untuk pemungut cukai. Bukan juga untuk orang berdosa. Tapi dari perumpamaan ini Yesus mengajarkan kepada kita untuk memberikan belas kasihan tanpa melihat latar belakang orang itu. Tanpa melihat sukunya, tanpa melihat rasnya, tanpa melihat statusnya. Karena belas kasihan itu merupakan identitas pengikut-pengikut Kristus. Yang kedua, belas kasihan itu adalah sebuah tindakan. Kata belas kasihan ini diambil dari kata compassion. Menurut kamus Merriam-Webster, kata compassion nanti memiliki definisi sebagai berikut. Sympathetic consciousness of others' distress together with a desire to alleviate it. Artinya, memberikan simpati terhadap penderitaan seseorang dan sekaligus berhasrat untuk meredakannya. Jadi nggak cuma kasih simpati, ya, tapi dia mau berbuat sesuatu untuk meredakan kesusahan orang tersebut. Dia mau bertindak, mau berbuat sesuatu untuk meredakan penderitaan orang itu. Nggak cuma kasih simpati. Belas kasihan ini bukan cuma sekedar sikap hati kita. Belas kasihan ini adalah sebuah kata kerja. Karena tidak cukup dengan kita berkata, oh aduh kasihan ya. Kasihan banget ya dia ya. Kok bisa dia ngalamin itu ya. Belas kasihan harus disertai dengan perbuatan, dengan tindakan. Nah itu belas kasihan yang sesungguhnya. Itu sebabnya kalau kita perhatikan orang Samaria ini, ketika dia melihat orang yang tergeletak ini, dikatakan di ayat 33, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tapi ayat itu tidak stop. Ada kelanjutannya di ayat ke-34. Kemudian dikatakan apa? Ia pergi kepadanya. Ia membalut lukanya, ia merawat, dia mengangkat orang itu ke atas tunggangan keledainya. Dia rawat orang itu. Ada sebuah tindakan, dia tidak cuma tergerak hatinya, ada sebuah perbuatan yang mengikuti.
Dia berbuat sesuatu. Dia bertindak untuk bisa meredakan penderitaan orang ini. Itulah belas kasihan yang sesungguhnya. Yohanes dalam suratnya yang pertama, dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, saya ingin bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan apa? Perbuatan kita. Kasih yang sejati harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Kasih yang sejati itu bukan cuma sekedar teori. Bukan sekedar kita ucapkan, tapi harus ada perbuatan. Acts of love are more than words. Ada tindakan, ada perbuatan yang real. Belas kasihan adalah sebuah tindakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama belas kasihan adalah identitas pengikut Kristus. Yang kedua, belas kasihan adalah sebuah tindakan. Dan yang ketiga yang terakhir, belas kasihan artinya kita rela meninggalkan kenyamanan. Pada waktu orang Samaria ini lewat, dan pada waktu dia melihat orang yang tergeletak dan nyaris mati ini, dia langsung bertindak. Tanpa pikir panjang, dia langsung pergi dan dia membalut orang ini, dia merawat, dia menyirami dengan anggur dan minyak, dan dia bawa orang ini dengan keledainya sendiri. Dia angkat orang ini, dia naikin keledainya sendiri. Kemungkinan besar dia harus berjalan. Betul gak? Dia harus jalan kaki. Karena keledainya dipakai sama orang ini. Sampai di penginapan, dia masih harus merawat orang ini. Dan besok harinya dia masih harus keluarin uang. Dia kasih kepada pemilik penginapan. Kamu rawat dia. Kalau kurang nanti waktu aku balik, aku akan bayar kamu. Ya. Kalau dia tidak menolong orang yang tergeletak ini, mungkin dia bisa sampai di rumah dengan lebih cepat. Kalau dia tidak menolong orang yang tergeletak ini, mungkin dia bisa lebih enak, lebih nyaman di tempat penginapan. Ya, dia bisa istirahat, dia bisa sampai di rumah dengan cepat. Ya. Tapi pada waktu dia menolong orang ini, ya, dia kehilangan. Dia rela kehilangan semua kenyamanannya. Satu pelajaran yang sangat penting buat kita semuanya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus siap memberikan pertolongan kepada orang lain. Meskipun ketika kita melakukan hal itu, kita mungkin kehilangan yang namanya kenyamanan. Mungkin kita harus mengorbankan waktu kita. Kita harus mengorbankan energi kita. Kita harus mengorbankan mungkin materi kita. Tapi bukankah Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita? Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Dia rela, bahkan dia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus kehidupan kita. Oleh sebab itu saya berdoa dan berharap hari ini kita benar-benar mau belajar arti dari compassion. Saya akan tutup khotbah saya dengan satu ayat dari Yohanes 15 ayat yang ke-12. Yohanes 15 ayat 12 dikatakan begini. Inilah perintahku. Dikatakan inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Katakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Berarti mengasihi sesama itu adalah sebuah perintah. Perintah itu sebuah instruksi. Perintah itu bukan saran. Kalau saran kita bisa lakukan, kita bisa tidak lakukan. Tapi perintah itu harus kita lakukan. Perintah itu harus kita lakukan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya berdoa kita sungguh-sungguh belajar
untuk kita mau mengasihi sesama kita. Dan kita ekspresikan kasih itu melalui perbuatan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengangkat sebuah pujian. Bapa, sentuh hati kami. Haleluya. Terima kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, Bapa, sentuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi mari kita angkat hati kita. Terima kasih Tuhan. Sentuh hati kami Roh Kudus. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Satu hal yang kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami kemampuan untuk kami boleh mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan ketika kami boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersyukur saudara, Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini, dan saya percaya pagi yang indah ini kita diberkati oleh Tuhan dan kita belajar mempraktekkan firman itu, mempraktekkan kasih itu dimanapun kita berada. Kita boleh terus percaya, bersukacita dan berbagi kasih. Dan mari kita akhiri ibadah pagi ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau yang mengasihi kami Tuhan. Yes. Terima
Terima kasih. Tunjukkan kasih setiamu, Yes. menyediakan yang Haleluya Yesus. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau Tunjukkan kasih setiamu, Yes. Terima kasih Tuhan. yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, karena Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, karena Kau setia. Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Bapa kami yang mulia, dan kesetiaan Tuhan Engkau telah nyatakan Tuhan, dan Engkau mau mati bagi kami Tuhan, supaya hidup kami untuk Engkau Tuhan. Ialah firman-Mu yang kami terima pagi ini Tuhan, kami praktekkan dalam hidup kami, kami praktekkan dalam kegiatan kami Tuhan, kami boleh berbagi kasih untuk semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, berkat yang kami terima dalam ibadah pagi ini Tuhan. Berkati setiap yang sudah terlibat, Tuhan berkati mereka semuanya. Umat-Mu Tuhan juga berkati, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan boleh memberkati, apapun kondisinya Tuhan. Engkau terus memberkati dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau mungkin ada jemaat-Mu yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Jemaat yang punya beban berat masalah, Tuhan Yesus kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan, dan bersama dengan Engkau kami sanggup mengatasi semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga selipkan doa buat bangsa dan kota kami Tuhan. Biarlah perlindungan Tuhan terus nyata atas hidup bangsa dan kota kami Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit, dan biarlah segala hal-hal yang bukan dari Engkau kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, biarlah Tuhan hari ini kami terus menikmati segala berkat Tuhan. Saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. And keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn